kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Amira, silakan duduk. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kemarin kamu datang kan? Iya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Amira, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Namun, semua tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malam main HP sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh, begitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira kamu yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas mana yang kira-kira yang tidak sesuai dengan laku kamu? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Taufik dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Permisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Lutfia, siswa kelas 5A, SD Negeri 12 Kanal. Setelah melakukan restitusi bersama Pak Taufik, saya merasa senang. Saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana yang kita rencanakan, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selawat dan salam tak lupa kepada kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke bumi sebagai rahmatan bagi kami. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru yang bersedia berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan aksi nyata kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 yang berupa berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu yaitu apa itu budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai,
keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentu dalam mewujudkan nilai-nilai positif ini, kita sebagai guru memegang peranan yang sentral. Dalam modul ini ada 7 materi yang akan saya paparkan, ditambah dengan berbagai implementasi atau penerapan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita mungkin sering mendengar kata atau kalimat pembelajaran berfokus pada guru, atau pembelajaran berfokus pada peserta didik atau murid. Jadi inilah paradigma atau cara pandang yang mesti kita ubah. Jadi secara klasik atau sejak dulu kita mungkin pernah mengalami atau ketika belajar di sekolah, di bangku sekolah kita seolah-olah gurunya lah penentu segalanya. Semua apa yang dikatakan guru harus kita ikuti. Kita tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau berkreasi sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi semestinya itu diubah menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik, di mana siswa atau murid adalah subjeknya. Kita akomodir semua kebutuhan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya atau gaya belajarnya. Jadi pembelajaran yang dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan yang ada pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila inilah yang sedang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan. Jadi profil pelajar Pancasila adalah segenap kompetensi atau karakter yang diharapkan dimiliki oleh seluruh pelajar Indonesia yang diambil dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini ada seorang ahli yang mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini menurut Stephen R. Covey, ahli di bidang pendidikan. Jadi dia ingin kita mengubah teori dari stimulus respon atau sebab akibat menjadi teori kontrol. Nanti akan dibahas lebih lanjut apa itu teori kontrol. Nah, di sini ada perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi menurut stimulus respon, kebutuhan kita sama. Di sama siswa kita anggap semua siswa itu sama kebutuhannya. Padahal menurut teori kontrol,
setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi seharusnya menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami cara pandang orang lain tentang dunia. Jadi lebih memahami cara pandang orang lain, tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut stimulus respon, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengatur kita kecuali kita sendiri. Mungkin kita mengikuti perintah orang lain, ya karena kita yang mau mengikutinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin seperti kita bisa memaksa siswa mengerjakan tugas walaupun tidak disukai atau melakukan hal yang tidak disukai. Itu mungkin karena terpaksa. Karena ada paksaan yang membuat siswa itu takut sehingga dia mengikuti perintah. Kemudian pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Nah, menurut teori kontrol, ya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harus ada semacam dialog untuk mencari solusi. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Seharusnya dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, semua menang, baik itu pelaku ataupun korban kalau sebuah konflik. Selanjutnya materi yang kedua adalah disiplin positif. Nah, pertanyaannya, apa itu disiplin? Jadi tentu kita sering mendengar kata disiplin, dan disiplin itu sering kita kaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama itu peraturan, tata tertib, atau kepatuhan sendiri. Kemudian atau hukuman. Jadi kalau tidak disiplin atau melanggar, ya, kena hukuman atau sanksi. Kemudian tentu orang yang dihukum merasa tidak nyaman. Jadi itu kata-kata yang sering kita kaitkan dengan kata disiplin. Jadi disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin juga diartikan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tujuan disiplin adalah agar kita bisa membuat peserta didik atau murid kita berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang bersifat universal, yaitu yang bersifat umum, yang semua bangsa, suku, agama mengakui bahwa perilaku nilai tersebut adalah nilai kebaikan, dan sehingga bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik, bukan lagi motivasi dari luar atau karena orang lain. Selanjutnya materi yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Di dalam melakukan sesuatu kita ada penyebabnya, ada motivasinya. Menurut ahli ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Misalnya kita memakai helm ketika berkendara, naik sepeda motor, mungkin karena takut ditilang. Atau siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu, mungkin karena takut dikena hukuman atau diberi hukuman. Jadi motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini tentu sering bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia selalu tanyakan akibat kalau dia tidak mengerjakan atau melakukan sesuatu itu. Kemudian sebenarnya itu mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari masalah yang tentu akan berakibat secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan perilaku atau tindakan tersebut. Jadi perilaku ini atau motivasi ini masih bersifat eksternal atau bersifat dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini masih lebih baik dari yang motivasi yang pertama, karena orang yang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu akan selalu bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka akan merasa senang bila dipuji atau mendapatkan hadiah karena melakukan sesuatu. Jadi sering bertanya apa yang saya akan dapatkan ini dari kegiatan atau yang saya lakukan itu. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini juga masih bersifat eksternal atau dari luar. Selanjutnya motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai mereka yakini, karena sudah yakin dengan nilai-nilai kebajikan, dia yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Mereka ingin seperti orang-orang yang hebat yang menjadi inspirasi mereka. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal atau intrinsik, bukan dari luar atau eksternal, ekstrinsik. Jadi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kita jelas dulu bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Yang semua itu kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk memperoleh atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika kita berhasil melakukan sesuatu, sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Jadi seperti seorang siswa ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Sebenarnya itu dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan yang mereka yang gagal terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran atau tidak berdisiplin. Nah, menurut seorang ahli bernama Dr. William Blaser dalam bukunya berjudul Choice Theory, itu mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita butuh kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Jadi ini semua dibutuhkan agar kita dapat melanjutkan hidup kita atau bertahan hidup. Kemudian ada juga komponen psikologis dari kebutuhan ini, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi semua orang ini merasa aman, tidak jauh dari gangguan. Jadi yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini untuk kita merasa disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau bersifat psikologis. Jadi kebutuhan ini lebih bersifat kepada perasaan, rasa diterima, rasa disayangi oleh orang lain, itulah kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Inilah jenis-jenis atau pengertian dari kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi seperti siswa mungkin di kelas banyak siswa yang merasa bosan, mungkin karena kebutuhan kebebasan ini kurang terpenuhi. Jadi kita belum mampu memenuhi semua kebutuhannya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Saya kira semua orang begini, merasakan hal yang sama. Kalau kita senang, pasti kita menikmati pekerjaan itu atau mengerjakannya dengan senang. Nah, dari penjelasan tadi, kita coba-coba menganalisa sebuah contoh kasus. Di sini ada seorang siswa kelas 3 SD, namanya Dinda. Jadi ketika pulang ke rumah, tiba di rumah sepulang sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya.
menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda ketika ditanya oleh ibunya? Dan jawabannya seperti ini. Jadi pastinya bertanya kenapa. Jawabannya Dinda di sini ada 4 macam misalnya. Ketika Dinda menjawab yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apakah kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, bertahan hidup kah, atau rasa diterima? Kesenangan? Ya, nanti kita simpan jawabannya, kita cek nanti. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi dia merasa gurunya tidak memperhatikannya. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Nah, selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya begitu-begitu saja, dengerin ibu guru aja. Jadi dia menggunakan bahasa yang tidak baku karena di rumah ya. Jadi dia bosan, menurutnya dia bosan karena cuma gurunya mengajar dengan satu cara, yaitu cuma ceramah saja. Jadi tentu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda karena merasa bosan dengan gurunya, cara mengajar gurunya itu. Kemudian yang keempat, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia merasa dipermalukan atau tidak dihargai. Jadi kira-kira untuk apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda. Jadi kita cek jawabannya. Nah, kalau nomor 1 kali itu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa tidak disayang atau disapa oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu kebebasan. Dia bosan dengan cara mengajar gurunya. Dia ingin belajar dengan cara yang lain yang lebih menyenangkan. Kemudian yang terakhir itu penguasaan. Dia merasa tidak dihargai sehingga atau dihormati sehingga dia merasa tidak senang di kelas. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi ada beberapa posisi atau cara kita dalam mengontrol siswa dalam berdisiplin. Dan ini menurut seorang pakar bernama Jan Gosset dalam bukunya berjudul Restitution: Restructuring School Discipline, yang mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi bertanyakan bagaimana prosesnya, kemudian mengapa terjadi seperti itu. Jadi menurutnya ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru atau orang tua dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, kelima yaitu manajer. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi biasa hukuman fisik, lakukan sesuatu misalnya push up, berlari keliling lapangan, atau dicubitkah, dijewer, itu semua hukuman fisik. Kemudian bisa juga berupa kata-kata, umpatan atau kata kasar, kata hinaan. Itu adalah semacam hukuman verbal. Jadi orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat bisa menekan murid lebih dalam lagi.
Jadi diperketat terus dengan hukuman. Dan biasanya orang yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum itu sering mengatakan perkataan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Jadi dia mengancam, kemudian kamu selalu saja salah. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah atau rendah diri. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi termasuk kata-kata hukuman bersifat verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan atau rendah diri. Jadi biasanya kelas dibuat hening, kemudian ucapkan kata-kata yang bisa membuat anak itu merasa bersalah atau tidak nyaman, atau bahkan bisa menangis. Jadi kata-kata yang sering keluar dari seorang pembuat rasa bersalah yaitu kata-kata yang lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu akibat dari posisi kontrol ini. Jadi siswa akan merasa tidak berharga, kecewa dan mengecewakan orang lain. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Jadi guru pada posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Cara dibujuk. Jadi posisi positif dari sini terjadi hubungan yang baik. Jadi sisi positif dari posisi kontrol ini adalah ada keakraban atau kedekatan antara murid dan guru. Kemudian tentu saja ada hal negatifnya, di mana murid tersebut akan merasa tergantung atau sangat berharap pada guru tersebut, sehingga dia biasanya tidak akan mau mendengarkan ajakan atau perintah dari guru lain. Kemudian murid tersebut juga akan merasa sangat kecewa ketika guru tersebut tidak memenuhi permintaannya. Jadi guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid, dan mereka sering berkata, ayo bantulah dari bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia menagih seolah perbuatan baik selama ini yang telah dilakukannya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia bantu sebagaimana membantu teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, tentu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi sebelum melakukan posisi pemantau tentu harus dibuatkan dulu peraturan dan hukuman atau konsekuensi yang diperoleh ketika ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Jadi sudah disepakati semua peraturan dan konsekuensinya. Kemudian guru tinggal memantau. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku tersebut. Jadi dibuat catatan-catatan, kemudian diberi sanksi apabila terjadi pelanggaran atas peraturan yang dibuat secara bersama.
dalam posisi pemantau. Dan orang yang mengambil posisi sebagai pemantau biasanya berkata, peraturannya apa? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia berusaha menanyakan kepada anak apa kesalahannya, kemudian menanyakan apa hukuman yang semestinya diperoleh. Tentu semua siswa sudah harus memahami sanksi dan peraturannya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu guru dan siswa berbuat sesuatu dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi seorang yang mengambil posisi sebagai manajer tentu harus sudah menguasai dulu posisi teman atau posisi kontrol sebagai pemantau, dan sewaktu-waktu bisa kembali kepada kedua posisi itu. Jadi posisi teman, pemantau, dan manajer ini bisa diselang-selingi. Tetapi dua posisi yang pertama itu penghukum dan membuat rasa bersalah sebaiknya kita hindari dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. Jadi seorang manajer yang mengambil posisi sebagai kontrol manajer itu biasanya berkata apa yang kita yakini. Jadi dia berusaha mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang mereka telah buat. Kemudian perkataan yang lain biasanya seperti, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi dia berusaha membuat siswa itu menjelaskan kira-kira dia ingin jadi seperti apa, nilai-nilai apa yang dia yakini. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia juga membuat siswa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada tabel hubungan antara 5 posisi kontrol dengan motivasi dari kita melakukan sesuatu, kemudian apa dampaknya, apa saja yang terjadi ketika kita mengambil kelima posisi kontrol, kemudian apa yang terbuat, apa hasilnya, kemudian apa dampaknya kepada murid. Jadi pada penghukum, jadi hasil yang diperoleh itu siswa bisa saja memberontak atau menyalahkan orang lain untuk menghindari hukuman atau berbohong. Itu hasilnya. Makanya kita bisa berupaya untuk menghindari posisi kontrol ini. Kemudian pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Dia akan berusaha berbohong atau menyembunyikan kesalahan atau menyangkal. Jadi semua perilaku ini atau biasanya untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau kita menganggap sebagai teman, biasanya siswa itu yang dianggap menganggap kita sebagai temannya pasti melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh kita, ingin lebih dihargai. Jadi motivasinya itu mengharapkan imbalan. Begitu juga dengan pemantau. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena diawasi, karena merasa diawasi sehingga melakukan atau berbuat sedemikian sesuai dengan peraturan. Nanti apabila tidak diawasi mungkin tidak dilakukan lagi atau melakukan lagi. Jadi ini semua karena motivasi mengharapkan imbalan. Yang terakhir, sebagai manajer itu hasilnya akan menguatkan pribadi atau karakter anak itu. Dia akan lebih meyakini nilai-nilai kebajikan dan melaksanakannya. Jadi tercipta motivasi dari dalam diri anak. Nah, pertanyaannya sekarang, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol mana yang pernah kita terapkan kelas? Saya kira semuanya ya pernah melakukan berbuat
mengambil posisi kontrol penghukum, pembuat asal sampai manajer. Kemudian pertanyaan kedua, posisi kontrol mana yang ideal diterapkan oleh seorang guru? Jadi sekiranya kita semua sepakat ya bahwa posisi kontrol sebagai manajer adalah yang terbaik ideal, tetapi bisa saja kita kembali ke posisi teman atau pemantau bila dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan siswa. Selanjutnya materi keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua orang di dunia ini meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang baik. Misalnya kebersihan, kejujuran, kedisiplinan, kesehatan, keamanan. Semua orang pasti menganggap nilai itu adalah baik. Makanya disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita lebih atau murid akan lebih termotivasi secara intrinsik ketika dia meyakini, dia pahami apa yang dilakukan, kemudian dia yakini, daripada kita cuma memaksa mematuhi peraturan yang itu tertulis tanpa dipahami apa maknanya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak atau tidak konkret daripada peraturan kelas yang tentu peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bersifat umum seperti menghormati orang lain. Jadi tidak lagi menghormati guru dan teman, itu kan bentuk peraturan lebih rinci. Kalau keyakinan kelas cukup menghargai orang lain, diri sendiri dan orang lain misalnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalimat positif, tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak. Yang penting kita mudah diingat oleh semua warga kelas, baik itu guru dan peserta didik. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuaikan batasan umur peserta didik dengan keyakinan yang bisa diterapkan di lingkungan atau di kelasnya. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebaiknya keyakinan kelas dibuat dengan adanya diskusi atau melibatkan peserta didik dalam membuat keyakinan tersebut. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa melakukan revisi atau perbaikan atau evaluasi terhadap keyakinan kelas yang kita telah buat dan telah diterapkan di kelas. Jadi di sini ada tabel perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi pada peraturan kelas, misalnya ada bukti yang mengatakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas cukup ditulis tanggung jawab. Dia berbentuk nilai universal, nilai yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Cukup ditulis menghormati orang lain.
Kemudian yang ketiga, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya cukup berkomitmen atau ikuti berdisiplinkan, mengikuti peraturan yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, cukup keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau keselamatan dan seterusnya. Jadi di sini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Pada kelas 1 yang kelas rendah, kita tulis keyakinan kelasnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dia masih agak panjang karena siswa kelas 1 menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kelima poin ini diharapkan dipahami oleh siswa di kelas 1 kemudian dilaksanakan. Contoh yang lain itu contoh keyakinan kelas untuk kelas 5. Nah, kata-kata yang digunakan itu sudah agak lebih rumit dibandingkan kata-kata yang digunakan di kelas 1. Seperti selalu bersikap positif. Bersikap positif ini kan bisa banyak terjemahannya. Kita jelaskan kepada siswa. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi ini contoh 2 keyakinan kelas 1 dan 5. Kemudian keyakinan kelas juga bisa diadakan pendalaman atau peninjauan dengan cara membuat tabel tugas saya, tugas kamu. Jadi yang mengisi tabel adalah siswa. Jadi guru membuat tabel dengan 4 bagian. Yang pertama tugas guru. Jadi siswa menuliskan kira-kira apa tugas guru di sekolah atau di kelas. Kemudian siswa juga menulis apa tugas murid. Kemudian di bawahnya ditulis lawannya dari tugas murid. Jadi yang bukan tugas guru. Kemudian di bawahnya tugas siswa yang bukan tugas siswa, supaya siswa bisa membedakan yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Jadi itu merupakan contoh pendalaman keyakinan kelas, bagaimana siswa sudah memahami atau tidak keyakinan kelas yang telah mereka buat secara bersama-sama. Jadi ini gambaran singkat. Jadi di sini semua atau budaya positif itu tentu harus dimulai dari ruang-ruang kelas. Jadi mulai dari dengan kita membuat peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama siswa itu, kita ambil nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Cukup beberapa butir, kemudian keyakinan inilah yang apabila kita yakini dan melaksanakan dengan baik, maka tercipta lingkungan yang positif. Ketika lingkungan kita sudah positif, maka tercipta budaya positif di sekolah kita. Ya, pertanyaannya kembali, apakah pernahkah Anda membuat keyakinan atau peraturan kelas? Jadi sekiranya kita semua sudah pernah membuat peraturan kelas. Entah apakah dari kita sendiri yang membuat atau kita buat secara bersama siswa, itu peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus dibuat sendiri oleh siswa. Jadi siswa sendiri mengungkapkan kira-kira aturan apa yang baik yang bisa diterapkan di kelasnya. Kemudian bagaimana dengan keyakinan kelas? Sudahkah Anda mencoba membuatnya? Jadi keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang terakhir itu segitiga restitusi atau restitusi dan segitiga restitusi. Jadi
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita berbuat bersama dengan murid untuk memperbaiki karakternya. Ini menurut Goset tahun 2004. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi ini telah dikatakan tadi win-win solution atau menang-menang, prinsip menang-menang. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan atau bukan untuk memberi hukuman, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap yang kita lakukan itu sebagai kita belajar, termasuk kesalahan. Jadi kesalahan adalah pengalaman. Semua yang kita lakukan adalah pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang kedua, restitusi juga memperbaiki hubungan. Setelah terjadi konflik, apakah siswa dengan murid atau murid dengan murid, tentu restitusi gunanya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak pernah memaksakan. Kalau restitusi tidak dipaksakan solusi kepada siswa, tetapi kita menawarkan penyelesaian masalah kepada siswa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita memberi pertanyaan-pertanyaan stimulus kepada siswa untuk lebih merefleksi apa yang telah mereka lakukan untuk menyadari kesalahannya. Jadi yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi memperbaiki diri itu adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tindakan yang salah kita maklumi, tetapi karakternya itulah yang harus kita ubah atau perilakunya supaya tidak terjadi kebiasaan-kebiasaan. Karena apabila kesalahan yang diulang-ulang itu pasti menjadikan seseorang menjadi karakter seperti itu. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak membedakan siswa, kita tidak pisahkan siswa ketika dia telah melakukan kesalahan, tetap kita perbaiki kemudian dikembalikan ke kelompoknya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Jadi langkah-langkah restitusi itu adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi sesuai dengan teori kontrol,
kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi intinya itu sesuai dengan teori kontrol bahwa semua yang kita lakukan itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Termasuk ketika melakukan pasti itu adalah yang terbaik yang kita lakukan. Mungkin karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi atau tindakan yang salah. Jadi sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada alasannya, ada motivasinya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau sesuai dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Di sini gambarannya, gambaran segitiga restitusi. Bagaimana yang pertama adalah menstabilkan identitas yang di bawah ini. Jadi yang biasa dikatakan atau di orang yang guru yang melakukan restitusi itu biasa berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seolah-olah kita memaklumi kesalahan yang dibuat oleh siswa supaya siswa tidak terlalu merasa bersalah. Setelah itu dilakukanlah validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan alasan melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lain, jadi adakah cara lain yang efektif mendapatkan yang dibutuhkan siswa. Kemudian langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan atas kesepakatan yang dibuat di kelas. Kemudian menanyakan solusi atau siswa itu ingin menjadi seperti apa dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi yang langkah pertama menstabilkan identitas. Jadi sebenarnya siswa yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang gagal. Jadi merupakan ketika kita melakukan menstabilkan identitas, berarti kita ingin identitas gagal itu berubah menjadi identitas sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia gagal memenuhi kebutuhannya. Seperti tadi jelas apakah kebutuhan kesenangan, bertahan hidup atau kebebasan dan lain-lainnya. Jadi dalam menstabilkan identitas, guru yang melakukan segitiga restitusi biasanya mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi inilah yang biasa diucapkan ketika melakukan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau langkah selanjutnya itu memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi dasar atau motivasi siswa itu melakukan kesalahan atau tindakan. Kemudian setelah memahami alasannya, tentu kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama. Nah, langkah yang kedua ini biasa kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Jadi kita tanya dia, kita selalu mengandai-andai dia bisa melakukan pelanggaran yang lebih buruk, tetapi cuma melakukan hal yang ringan misalnya. Tentu setelah itu kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat misalnya dia diganggu atau bukunya dirusak kemudian marah kepada teman. Nah, kata-kata inilah yang dipakai untuk membujuk, untuk mencari tahu alasannya melakukan tindakan tersebut. Atau perkataan yang terakhir itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi seolah-olah yang dilakukan itu sudah baik, tetapi perlu diperbaiki lagi atau ditambahkan perilaku yang lebih baik lagi. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, kemudian dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, telah terungkap alasannya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Biasanya langkah ketiga itu kita berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi inilah kalimat-kalimat yang dilontarkan ketika melakukan langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya kami akan berbagi implementasi atau penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama tentu yang bisa dilakukan dari itu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat oleh siswa secara bersama-sama. Jadi mereka diberi pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian disiapkan alat-alatnya, dibagikan kepada siswa. Jadi mereka membuat atau menuliskan setiap keyakinan dan peraturan yang mereka inginkan, sepakati, tulis masing-masing di dalam kertas, kemudian ditempel dalam kertas karton yang besar ini secara bergantian. Setelah itu nilai-nilai kesepakatan ini akan ditarik beberapa nilai keyakinan di dalamnya yang dianggap mewakili beberapa peraturan yang ada di kelas. Jadi cukup dari sekian banyak yang ditulis yang ditempel di kertas akan dibuat buat dirapikan menjadi beberapa sesuai dengan nilai keyakinan yang disepakati. Tapi kelemahan dari kegiatan ini belum terlihat keyakinan kelas itu dicetak. Seharusnya keyakinan kelas itu dicetak dalam bentuk poster, kemudian ditandatangani oleh seluruh warga di kelas atau seluruh siswa di kelas, sehingga mereka selalu lihat bahwa peraturan atau keyakinan itu mereka yang buat. Selanjutnya penerapan yang bisa dilakukan di sekolah itu melakukan langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Di sini ada video singkat tentang penerapan restitusi di sekolah. Connected. Ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira kamu yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Pak. Keyakinan kelas mana yang kira-kira yang sesuai dengan kita lakukan? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur bermalam-malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Taufik dan akan saya kumpulkan besok.
Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali ke kelas. Disepakati. Kelas 5A SD Negeri 12 Kana. Setelah melakukan restitusi bersama Pak Taufik, saya merasa senang. Saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi video implementasi dari kegiatan melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, kita belum memposisikan diri sebagai control manager dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi demikian pemaparan atau diseminasi modul 1.4 budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Palembang. Kira cukup pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.